listener, saya akan menyapa jurnalis Media Group Network Rahdini Ikaningrum yang melakukan peliputan soal sengkarut aset Gili Trawangan. Dan saya juga baru tahu nih, MJ listener, karena ternyata ya baik-baik aja, tapi ternyata tidak menduga ya bahwa selama ini Gili Trawangan dikelola secara ilegal. Bertahun-tahun upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan aset negara mendapat penolakan. Oke, kita sudah terhubung dengan Rahdini yang merupakan produser dari Metro Realitas. Selamat sore Rahdini, apa kabar? Halo, sore Prihadi. Oke, Kabar baik, baik. alhamdulillah. Baru pulang dari Gili Trawangan atau sudah berapa lama balik dari Gili Trawangan nih? Itu peliputan kita lakukan awal Desember. Oke. Ini jadi polemik ya dan jadi ramai di luaran, terutama kita-kita ternyata menganggap bahwa baik-baik aja di Gili Trawangan, tapi ternyata ada fakta atau temuan terbaru yang dilakukan oleh KPK dan juga akhirnya Metro TV juga mengulas soal sengkarut pengelolaan di Gili Trawangan. Ini ada berapa hektar aset negara yang diserobot? Kalau aset Pemprov ya, aset Mhm, negara mhm, Pemprov itu statusnya sebenarnya HPL, hak pengelolaan lahan itu mhm. 75 hektar di sana. Nah, namun yang ramai sekarang yang jadi polemik ini yang 65 hektar itu. Oke, jadi dari 75 hektar itu hanya 65 yang ramai, sementara sisanya tuh baik-baik aja, dalam artian seperti itu? Iya, kalau total luas di Gili Trawangan itu kan 340-an ya, 345 hektar mungkin. Mhm, Sejarahnya sebenarnya panjang ini. Saya juga nggak sengaja itu nemu waktu riset-riset iseng gitu, mhm, eh, bahwa sejak tahun 93 mhm, sebenarnya Pemprov NTB itu mereka memiliki atau diserahkan HPL dari pemerintah pusat itu 75 hektar. Itu aset dari milik Pemprov. Nah, mhm. sejarahnya itu sebenarnya sebelum-sebelumnya, sebelum 93 ya, jauh sebelum itu tahun 80-an itu statusnya sebenarnya HGU. Hak guna usaha. Di sana itu ada perkebunan, dijadikan perkebunan kelapa. Mhm. Nah, kemudian tahu sendiri kan kita reformasi saat itu dan sebagainya, muncul penolakan-penolakan, kemudian istilahnya apa ya, mungkin reforma agraria kali ya. Oke, oke, Nah, heeh. itu dari HGI itu kemudian akhirnya dilepaskan, diganti statusnya oleh pemerintah pusat ya. Nah, sebagian dari HGU itu diserahkan kepada Pemprov NTB berupa HPL itu yang 75 hektar. Nah, sebagian yang lainnya itu sudah ada yang dibagikan kepada masyarakat dalam bentuk hak milik ataupun hak kelola bangunan, HGB begitu. Mhm, mhm. Lalu mengapa hal ini terjadi bertahun-tahun, Andini, dan baru sekarang dilakukan penataan oleh pemerintah? Nah, itu dia menariknya. Tadi kan tahun 93 ya, sebenarnya Iya. HPL itu jadi milik Pemprov. Kemudian tahun 95, seiring dengan Pemprov itu sudah membuat rencana tata ruang begitu, dia melihat potensi Gili Trawangan itu sebenarnya cocok untuk pariwisata. Maka HPL itu dikelolakan begitu kepada pihak kedua, yaitu PT Gili Trawangan Indah. Nah, dia Mhm. mengelola 65 hektar dari kawasan Gili Trawangan itu. Nah, ternyata sampai dengan tahun kalau tidak salah 2019 ini terus muncul dikritisi begitu. Ternyata PT GTI ini yang seharusnya dia menjadi pemerintah pengelola Gili Trawangan begitu, dia membangun resort dan sebagainya 150 unit, sampai dengan tahun 2019 ternyata itu tidak dilakukan apapun. Dan uh, mungkin listener perlu tahu bahwa saat itu nilai kerjasama itu dengan PT GTI, pemerintah mengenakan atau membebankan royalti itu hanya 12.500.000 rupiah per tahun agar PT GTI membayarkan royalti itu kepada pemerintah sebagai ganti dia mengelola Gili Trawangan. Nah, Mhm. ternyata sepanjang 2019 dan bahkan sampai sekarang PT GTI itu tuh tidak membangun apa-apa. Nah, akhirnya kan dari apa istilahnya evaluasi dan sebagainya di sejak tahun 2019 itu pemerintah melakukan perbaikan karena disorot juga, sempat disorot oleh BPK. Waktu itu saya sempat baca-baca juga eh, ada kekurangan bayar dan sebagainya. Intinya tata kelola aset di NTB itu dinilai tidak baik begitu.
Kemudian BPK memberikan referensi-referensi dan dari situlah akhirnya dilakukan perbaikan, evaluasi, dan akhirnya tahun 2021 lalu, September, itu izinnya dicabut PTGTI. Dengan dicabut itu yang mencabut itu dari referensi Kepala Menteri Investasi ya. Karena Kementerian Investasi itu kan memang sekarang atau sejak beberapa tahun lalu sudah membentuk Satgas Percepatan Investasi. Nah dari situ dicabut, akhirnya haknya dikembalikan lagi kepada Pemprov NTB. Nah ternyata tapi sepanjang tahun sekian belas tahun bahkan puluhan tahun ya ternyata di sana itu di kawasan yang 65 hektar yang jadi milik atau diserahkan ke PTGTI itu sudah ada masyarakat-masyarakat yang memang sebelumnya juga mereka ada di kawasan Gili Trawangan itu. Nah, awalnya waktu saya berangkat itu saya masih di kepala saya masih kepikiran, wah gila ini PTGTI enak banget ya, untung banget gitu ya. Nah, tapi setelah saya sampai di sana cari-cari informasi dan sebagainya, ternyata di kawasan itu justru ditempati masyarakat dan itu posisinya itu dari pelabuhan ke kanan kalau kita datang ke pelabuhan dari arah Pemenang ya, dari arah daratan. Jadi panjang 1 kilometer dari pelabuhan ke kanan itu masuk wilayah HPL 65 hektar ini. Nah, sebenarnya mereka ini yang menempati itu adalah memang mereka warga yang sudah lama tinggal di situ. Sejak tahun 70-an informasinya itu. Kalau yang saya dapatkan informasi dari mewawancara kedua belah pihak ya. Kedua pihak itu artinya dalam artian masyarakat dan juga si pemerintah. Oke, jadi sebenarnya dari maaf saya potong. Jadi sebenarnya dari awal-awal pun juga ketika kemudian masyarakat ternyata propertinya itu masuk dalam bagian ke 65 hektar yang kemudian menjadi dilema itu batasannya juga nggak jelas ya. Jadi cuma 65 hektar tapi di dalam 65 hektar itu sudah ada masyarakat yang tadi Dini mengatakan bahwa sejak tahun 75-an mereka juga sebenarnya udah tinggal di Gili Trawangan seperti itu. Nah itu sebelum HPL itu ya tahun 92-an karena pemerintah sudah tahu masyarakat itu menyerobot dan sebagainya karena sebelumnya kan PTGTI sudah pernah berkonsultasi ya dalam artian saya tidak bisa membangun karena ini ada masyarakat yang duduk di situ begitu. Nah akhirnya itu sebelumnya itu tahun 92 kalau nggak salah Pemprov itu sudah melakukan penertiban di sana. Jadi warga yang mau menempati lokasi 65 hektar itu direlokasi ke lokasi yang 10 hektar tadi yang saya sebutkan. Tadi kan 75. Yeah. Nah, yang bermasalah ini 65 kan. Nah, yang 10 hektar inilah warga-warga yang menempati di situ di 65 itu mereka direlokasi semuanya ke 10 hektar itu. Dan warga yang direlokasi waktu itu sudah diberikan hak kelola dalam bentuk HGB sebenarnya. Mereka boleh menempati, mengelola dan sebagainya tapi bukan hak milik statusnya. Nah, itu HGB. Nah, waktu itu bahkan sebenarnya diminta oleh yang mengajukan itu bupati dan masyarakat waktu itu kan ada demo-demo dan sebagainya. Akhirnya suara-suara itu ditampunglah oleh si bupati dan mereka diberikan hak. Oke, kalian boleh menempati yang 10 hektar ini. Itu sudah ada namanya, sudah ada ukurannya, si orang-orang ini dapatnya berapa are begitu. Nah, persoalannya dari situ mungkin karena kalau saya melihatnya Pemprov NTB mungkin ya memang bisa dibilang agak lalai ya. Itu satu. Yang kedua mungkin karena mereka merasa oh ini kan urusannya PTGTI gitu. Karena PTGTI yang mengelola itu kan sepanjang 95 sampai dengan 2021 kemarin. Jadi pemerintah pun tidak melakukan apa-apa waktu itu setelah relokasi tersebut. Nah akhirnya kemudian puluhan tahun KPK dan BPK menemukan unsur kerugian negara di situ, ada penyelewengan di situ, maka ya itulah dari sejak itu terus dibahas. Prosesnya untuk menghentikan kontrak dengan PTGTI pun menurut saya cukup lama ya, karena dari 2019 sampai dengan 2021 begitu. Dan akhirnya boom lah sekarang itu rame begitu. Oke, padahal kalau tadi Andini mengatakan juga sebenarnya kalau royalti itu dilakukan atau diberikan oleh pihak GTI ke pemerintah di tahun 2019 sebesar 12,5 juta per tahun itu pun juga sebenarnya bisa menjadi sebuah titik terang kan sebenarnya
awalnya kan karena memang royalti yang tidak dibayar, kemudian juga pengelolaan juga yang tidak jelas, itu menjadi sebuah dilihat oleh KPK sebagai sebuah apa ya, kasus keuangan negara kan seperti itu, Handini? Atau Ya, hanya semata-mata karena awal mulanya karena tidak membayar royalti yang 12,5 juta per tahun itu? No, mereka membayar, tapi sepertinya ada yang tidak terbayar beberapa tahun. Kalau Mhm. saya lihat di audit BPK itu sebenarnya bukan hanya Gili Trawangan ya, ada beberapa yang lain juga. Tapi Oke. karena saya pikir ini Gili Trawangan ini sesuatu yang besar, menarik Mhm, begitu, mhm. saya fokus ke situ gitu. Oke. Ini murni di 65 hektar ini dikuasai oleh satu unit atau ada beberapa pihak lain yang mungkin disewakan di 65 hektar ini ke Nah, ini warga asing, mungkin disewakan warga ke asing, kemudian pada akhirnya nilai nominal yang mestinya ini menjadi ketentuan hak milik dari Pemprov atau pemerintah, tapi karena masih polemik jadi masyarakat masih mengakui kalau ini adalah propertinya mereka. ya, ini yang menarik Prihadi kalau menurutku. Sebenarnya langkah Pemprov NTB dengan mendapatkan apa ya istilahnya input referensi dari KPK dan macam-macam itu, eh, mereka mengambil langkah cukup adil menurut saya karena Mhm. kalau sebelumnya itu dikelolakan langsung ke pihak kedua, khusus satu PT ya. Nah sekarang ini dari sejak APL itu diserahkan lagi ke Pemprov, Pemprov membuat kesepakatan sebenarnya atau menawarkan kesepakatan kepada masyarakat yang sudah menempati di sana karena itu sudah mereka lakukan apa ya istilahnya pendataan, kemudian siapa saja yang sudah ada di lokasi itu, kemudian divaluasi bangunan tersebut atau tanah tersebut isinya apa. Nah, Pemprov memutuskan untuk bisa A- memberikan hak kepada masyarakat untuk mengelola itu dengan status HGB. HGB. Jadi masyarakat sudah diukur tanahnya berapa, sudah keluar angkanya misalnya, ini dari keputusan Perda Pemprov NTB itu dihargai royalti itu 25.000 meter persegi. Oke. Hanya 25.000 meter persegi. Oke, jadi intinya pun juga langkah pemerintah untuk kemudian menguasai kembali lahan yang semestinya dimiliki oleh negara, kemudian diminta tarik oleh warga setempat pun juga warga setempat juga sudah diberikan kompensasi demikian. Bukan kompensasi, ini sebenarnya win-win solution Ya karena itu itu maksudnya tanah win-win solution seperti itu. Jadi, tanah negara, tapi mm-mm, mereka sudah terlanjur ada di situ. Oke, saya berikan keleluasaan kalian tetap di situ, tapi karena ini tanahku, kalau saya tidak menarik atau negara tidak menarik royalti, itu Pemprov salah juga kan. Nah, jadi mm-mm, dia memutuskan oke diberikan dengan 25 meter persegi. Nah, atau itu 2,5 juta Kak, per area ya. Nah, mhm, rata-rata masyarakat di sana itu mereka punya minimal dua area lah, rata-rata ya. mhm, Nah, itu kalau yang dari penelusuran kami di lapangan sebenarnya aset-aset di sana ini kan teman-teman listener mungkin sangat tahu seperti apa Gili Trawangan. Isinya hotel, isinya penginapan, resort dan sebagainya, kemudian fasilitas-fasilitas toko, resto dan macam-macam. Nah, itu umumnya sebenarnya dikuasai oleh masyarakat yang sudah ada di sana itu, sebagian ya, bukan mhm, semuanya. mhm. Nah, kemudian itulah mereka menyewakan kepada pihak ketiga, baik Oke. itu asing maupun WNI. Mhm. Nah, itu harga sewanya kalau menurut saya NJOP Jakarta aja kalah gitu, kalah jauh. Serius? Serius, serius. Oke. Dalam setahun itu, misalnya kemarin itu 2 are itu ada yang satu ruko lah ya, bukan bukan 2 are. Satu ruko begitu, untuk gerai ini ukurannya berapa ya, 6 kali 5 atau berapa, sorry, 6 kali 6 lah, Mhm. katakanlah seperti itu, 50 meter persegi, itu harganya bisa sampai dengan 100 juta per tahun, 100 juta rupiah per tahun. Oke. Nah, terus kemudian dengan kemarin Pemprov masuk itu memberikan opsi kalian warga boleh menyewa langsung kepada Pemprov. Nah, ini warga merasa masih kemahalan. Tapi kalau kemarin saya tanya langsung kepada si pihak warganya, mereka menjelaskan, iya karena Pemprov menetapkan pembayaran royalti ke saya itu, eh, hitung-hitungan saya 7 juta kata dia. Tapi ternyata Mhm, Pemprov menetapkan 15 juta karena per tahun ya, karena mhm. Pemprov melihat ada bangunan di situ.
Dan bangunan itu yang saya lihat ada kayak apa ya, dibuat kos-kosan, ada yang dibuat bungalow seperti itu. Itu sudah disesuaikan harganya. Nah, itu 15 juta. Kita bayarkan, saya langsung membayangkan, eh, Anda membayar 15 juta ke Pemprov keberatan. Sementara selama ini Anda menyewakan itu kepada pihak ketiga itu 100 juta sampai dengan 150 juta per tahun. Iya. Itu saya tanyakan langsung ke orangnya. Dan si narasumber itu sempat mikir, ya iya sih, gitu. Saya memang menyewakan mahal gitu. Nyadar. Nah, yang selama ini mereka selalu warga ya yang menempati kawasan itu selalu bilang kami punya hak untuk menempati ini karena kami juga selama ini pun membayar kewajiban ada SP Pajak PBB. tanah PBB. Nah, PBB. Terus, itu yang merasa menguatkan mereka karena mereka sudah membayar PBB jadi mereka merasa berhak. Seperti itu. Iya. Nah, kemudian saya pancingkan kayak apa sih PBB-nya, coba saya lihat saya begitu. Kemudian diperlihatkanlah ternyata per tahun itu sekitar hanya 40.000 sampai 50-an ribu. 40.000. Si narasumber saya itu dia punya 2 are. Oke, 40.000, sementara dia pun mendapatkan sewa ke pihak ketiga sampai ratusan juta. Sementara untuk yang royalti sekitar sepersekian puluh persennya saja mereka agak keberatan. Adakah sejauh ini kesan bahwa ada permainan seperti mafia tanah lah secara secara lugas kita mengatakan bahwa ada permainan sebenarnya di sana. Ada indikasi seperti itu kah? Dugaan seperti itu, Andi ini? Iya, indikasi itu memang sangat kuat dan itu karena apa? Karena sebagian besar masyarakat di sana, terutama yang menguasai 65 hektar ini ya, sebenarnya mereka sadar dengan sepenuh hati bahwa itu bukan tanah mereka. Ini bisa saya simpulkan seperti itu dari beberapa surat perjanjian mereka dengan pihak ketiga. Pihak ketiga itu tadi yang menyewa lahan untuk baik itu resto, hotel dan sebagainya. Nah, di surat perjanjian itu ada disebutkan bahwa kalau sewaktu-waktu pemerintah, mereka menyebutnya pemerintah ya, akan mengambil alih lahan tersebut, maka pihak pertama dan pihak kedua, pihak pertama itu yang menyewakan, pihak kedua itu yang menyewa, itu akan merelakan atau dengan sepenuh hati sadar mengembalikan tanah tersebut, lahan tersebut kepada pemerintah dan kemudian pihak kedua tidak bisa menuntut apapun kepada pihak pertama. Itu poin-poin seperti itu ada tertuang di surat perjanjian yang kita miliki, ada beberapa waktu itu kita pegang. Nah, bahkan di beberapa pernyataan narasumber ada juga sempat tercetus begitu bahwa mereka menyebutkan si pengusaha ini ya, asosiasi pengusaha yang saya wawancara, dia menyebut bahwa sebenarnya pihak pertama dan pihak kedua itu sadar bahwa apapun resikonya nanti dia sudah tahu lahan ini seperti apa. Itu artinya secara tidak langsung dia mengakui bahwa memang ya ini HPL Pemprov begitu loh. Tapi memang kalau saya pikir-pikir atau ini Gili Trawangan itu kan gila, perputaran uang di sana itu cukup besar. Kalau saya baca dari pengusaha itu sendiri, Asosiasi Pengusaha Gili Trawangan, mereka sempat menyebut perputarannya miliaran per hari. Tapi saya belum membuktikan atau mencari data lebih lanjut ya. Tapi itu mereka pernah menyiratkan itu, mengatakan itu. Nah, kemudian si pengusaha juga menyebutkan bahwa selama ini kami bayar apapun kok kewajiban yang ditetapkan oleh negara. Pajak resto, pajak apapun. Nah, kemudian saya melakukan pengecekan ke Dinas Pendapatan Daerah, itu kan masuknya Kabupaten Lombok Utara. Nah, ternyata setelah saya cek, selama 9 tahun, sejak tahun 2012, pada saat itu baru pertama kalinya dikenakan pajak, 2012 ya, sampai dengan tahun 2021, itu pajak penghasilan dari apapun ya, di Gili Trawangan itu hanyalah 34 miliar rupiah. Nah, itu menurut Bapenda itu angka itu sebenarnya kecil, termasuk kecil begitu loh. Dibanding potensi yang seharusnya bisa
mereka dapatkan atau Pemkab dapatkan. Nah, Oke. artinya kemudian saya tanyakan lagi, gimana ini mereka semua aset-aset hotel dan sebagainya itu bisa dikenakan pajak, padahal itu ilegal. Mhm. Menurut penjelasan Bapenda, memang mereka tidak melihat legalitasnya, tapi begitu ada bangunan-bangunan, resto dan sebagainya, itu memang negara wajib menarik pajak Ya. dari mereka. Dan itulah yang mereka lakukan, termasuk dengan PBB. PBB itu sebenarnya bukanlah bukti kepemilikan yang Betul. sah, tapi siapapun yang menduduki di situ terdata Anda membayar. Dan Mhm. ternyata kemarin itu per tahunnya itu hanya, bukan per tahun ya, yang terakhir itu 2020 itu penarikan dari hasil PBB itu hanya 40 juta rupiah di Gili Trawangan itu. Total pendapatan dari Gili Trawangan dari PBB hanya 40 juta rupiah. Bisa dibayangkan, gila gitu menurut saya, Mhm. potensi Mhm. pendapatan begitu besar, bukan lagi potensi sebenarnya, tapi yang sudah didapatkan oleh orang-orang yang mengusahakan tempat di sana. Karena saya tanyakan misalnya untuk bungalow aja, bungalow kan rate-nya lebih murah ya. Dengan 10 kamar itu mereka per bulan bisa 12 juta rupiah dia kantongi. Nah, sementara ya itu tadi, kemudian mereka menyewakan berapa harganya, eh, kemudian dibandingkan lagi dengan kewajiban atau royalti yang ditetapkan oleh Pemprov, jauh sekali gitu Mhm. selisihnya. Jadi Ya. saya nggak habis pikir, ini apa sih begitu? Siapa sih sebenarnya yang mengotaki ini gitu. Tapi di lapangan sih memang terlihat dari memang agak susah saya bisa menggali informasi atau mewawancara orang-orang gitu. Mhm. Mhm. Nah Paling itu Betul, paling tidak apa yang dilakukan oleh tim dari Metro Realitas ini bisa membuka cakrawala kita, ternyata ada sesuatu di Gili Trawangan yang mesti harus segera diungkap, dan yang jelas semoga saja pemerintah ini bisa melakukan penyelamatan ya Dini terkait dengan mm, aset negara, yaitu pengembalian hak penggunaan lahan HPL Gili Trawangan yang menjadi milik Pemprov NTB yang menghasilkan potensi penerimaan daerah. Ini nilai asetnya sampai 2,3 triliun rupiah, cukup cukup besar ya Dini ya. Kalau sayang kalau misalkan dijatuh pada orang-orang yang tidak bertanggung jawab atau tidak pada tempatnya seperti itu Dini ya. Ini mm. soal aset ini sudah tayang ya di Metro TV ya. Iya, kita waktu itu setelah pulang liputan itu saya sebenarnya sudah kebayang ini materi cukup banyak. Mm-mm. Saya memang dan tim merencanakan untuk membuat 2 episode begitu. Episode pertama sudah tayang, episode kedua belum. Kita di episode kedua itu kita lebih menyoroti ke sebenarnya siapa sih yang sudah mendapatkan hak atau direlokasi, Mm-mm. diberikan hak relokasi tadi itu di 10 hektar itu, tapi ternyata mereka menyerobot lagi masuk ke 65 Mhm. hektar. Mhm. Nah itu kita punya beberapa buktinya dan sebagainya. Eh, kita tunggu aja lah. Baik. Sebenarnya Kejaksaan Tinggi NTB juga sedang menyidik itu, tapi Mhm. sampai saat ini mereka masih belum ada update lagi untuk seperti apa perkembangan kasus dari penyelundupan hukum atau mafia tanah di sana. Oke. Informasinya sih banyak orang di luar Gili Trawangan juga yang punya di sana sebenarnya. Mm-mm. Dan begitu tayangan episode pertama tayang ini di media sosial itu Gerah. saya iya mereka memang gerah, tapi di sisi lain saya dapat banyak informasi. Oh ya, ternyata apa yang realitas angkat benar begitu, Mhm. bahwa ada sistem sewa dan sebagainya di sana, ada istilahnya apa ya, kayak mafia yang mengatur harga semuanya dan ya seperti itulah. Mm-mm. Semoga sih akan lebih baik. Amin. Sengkarut Aset Gili Trawangan sudah tayang di Senin 23 Januari 2023. Kita menunggu konten-konten dari Realitas terkait dengan Gili Trawangan selanjutnya Dini. Terima kasih, Baik, Prihadi. baik. Sehat-sehat selalu tim Realitas dan juga Dini untuk penyelidikan, bukan penyelidikan, penelusuran terkait dengan sengkarut aset Gili Trawangan. Semoga mendapatkan titik terang dan semoga kemudian apa yang dicita-citakan dalam upaya penyelamatan aset negara ini bisa berhasil tanpa mesti harus memberi polemik lebih dalam ke dalam lingkungan sosial di Gili Trawangan. Sekali lagi terima kasih Dini atas Baik, waktunya. terima kasih, Prihadi. Terima kasih. Kami nantikan untuk program Realitas selanjutnya yang mengaitkan dengan Gili Trawangan. Sekali lagi, Andini, terima kasih. Dini, terima kasih. Terima kasih. Baik, itu tadi MG Listener wawancara kami bersama
dengan Dini yang merupakan produser untuk Metro Realitas yang mengangkat topik soal sengkarut aset Gili Trawangan.